Pernah nggak sih Anda berdiri di kaki gunung, terus ngerasa ada sesuatu yang ya lebih besar gitu? Sesuatu yang kuno lagi ngawasin. Sering ya gunung dianggap begitu. Iya kan? Nah, di banyak tempat memang gunung itu kayak punya aura khusus. Kali ini kita nggak cuma ngomongin gunung secara umum, tapi kita mau fokus ke satu gunung spesifik. Oke. Ini berdasarkan sumber-sumber yang udah Anda kumpulin nih. Ada catatan mitos lokal, terus ulasan soal budaya suku Tolaki, deskripsi ritual adatnya, sampai paparan kearifan buat jaga alam. Kita mau selami Gunung Konda di Sulawesi Tenggara. Gunung Konda. Menarik. Iya, kita telusuri cerita soal sosok penjaga gaibnya, terus kita coba pahami apa sih artinya ini semua buat masyarakat Tolaki, dan gimana cerita ini jadi cermin hubungan mereka sama alam sekitar. Tujuannya, ya biar kita dapat intisarinya lah dari semua bahan ini. Oke? Yuk kita bongkar ini. Boleh. Jadi lokasi Gunung Konda ini kan di Sulawesi Tenggara ya. Seperti yang kita tahu dari catatan Anda juga, wilayah ini tuh kaya banget suku-sukunya. Betul. Dan suku Tolaki ini salah satu yang terbesar di sana. Terutama di sekitar Konawe sama Kendari. Nah, beberapa sumber Anda tuh secara spesifik nyebutin kalau Gunung Konda ini emang punya status khusus. Dianggap tempat sakral atau keramat lah sama masyarakat Tolaki setempat. Status sakral ini kayaknya jadi kunci utamanya ya. Salah satu sumber kita tuh ngegambarin Gunung Konda bukan cuma kayak ya bentang alam fisik aja gitu. Iya. Tapi sebagai rumah. Rumah buat roh leluhur, sekaligus entitas penjaga alam. Ini nih yang bikin gunung ini nggak bisa sembarangan didatengin atau dijamah. Ada semacam protokol tak tertulis gitu ya, yang dihormati banget. Dan konsep tempat keramat yang dijaga ini sebenarnya nyambung banget loh sama tradisi lokal lain di Indonesia. Oh iya, contohnya? Misalnya salah satu sumber Anda kan bahas kearifan suku Wana di Sulawesi Tengah. Mereka juga kenal tuh hutan atau kolam keramat, area yang nggak boleh diganggu, terlarang gitu. Oke. Nah, yang lebih dekat lagi nih, ada catatan dari Desa Lamomea. Ini masih di Kecamatan Konda juga, Sultra. Warga di sana percaya ada bukit atau gunung setempat yang dihuni makhluk halus. Wujudnya, katanya, mirip manusia sama anjing gede gitu. Wah, mirip ya polanya. Iya kan? Ini nunjukin kalau pola pikir tentang tempat berpenghuni roh tuh emang hidup di sekitaran Konda. Tapi ya buat masyarakat Tolaki sendiri, Gunung Konda ini nilainya lebih dalam lagi. Kayak semacam paku spiritualnya atau penjaga keseimbangan ekosistem mereka lah. Dan penjaganya ini bukan sekedar roh halus biasa kan ya. Sumber kita ngasih deskripsi yang cukup spesifik nih. Gimana tuh deskripsinya? Sosoknya kayak manusia, tapi ukurannya raksasa. Tinggi banget, kulitnya hitam legam, mengkilap gitu. Terus, nah ini nih yang paling nyolok. Matanya merah nyala. Wah. Iya. Deskripsinya cukup bikin merinding kalau dibayangin. Gambaran visualnya emang kuat ya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini tuh fungsinya. Fungsi sosok penjaga ini. Oke, fungsinya gimana? Menurut mitos yang Anda kumpulin itu, munculnya dia tuh spesifik banget. Bukan buat nakut-nakutin iseng gitu. Bukan ya? Bukan. Sosok ini baru bakal muncul kalau ada orang atau mungkin kelompok yang sengaja ngelanggar adat. Atau lebih jelasnya lagi, ngerusak hutan di kawasan Gunung Konda tanpa izin atau restu adat. Oh, jadi bukan sekedar hantu penunggu biasa ya, tapi lebih kayak penegak aturan gaib gitu. Nah, itu dia. Semacam sistem peringatan dini dari alamnya, tapi lewat bahasa mitos gitu. Oke, peringatan ya? Iya, sumber Anda malah sampai ngerinci tanda-tanda peringatannya, kayak tiba-tiba ada hembusan angin dingin, nusuk tulang gitu. Atau kabut tebel yang turun entah dari mana, nutupin area. Atau ada suara-suara aneh, suara gaib yang nggak jelas sumbernya. Ini cara si penjaga atau mungkin alam itu sendiri ya, ngasih tahu kalau ada batas penting yang udah dilanggar. Menarik. Kalau munculnya itu gara-gara pelanggaran adat, ini pasti bikin konsep adat itu sendiri jadi fundamental banget ya buat orang Tolaki. Seberapa penting sih sebenarnya peran adat ini? Wah, sentral banget. Bisa dibilang fondasi pandangan dunia mereka lah. Kita bisa lihat ini lewat konsep Kalosara. Itu dijelasin cukup detail di salah satu sumber Anda. Kalosara ya? Iya, Kalosara secara fisik mungkin cuma kayak lingkaran anyaman rotan gitu ya, tapi maknanya itu jauh lebih dalam. Dianggap sebagai sumber atau intinya Sara, yaitu semua adat istiadat Tolaki. Oke. Ada falsafah hidup mereka yang relevan banget nih. Ina e kosara, ie pinesara.
Ie liya sara, ie pineka sara. Kasarnya tuh siapa yang paham dan hormat sama adat, sara, dia bakal dihormati. Sebaliknya, siapa yang langgar adat, ya bakal kena konsekuensi atau dikasari lah. Paham. Nah, falsafah ini ngejelasin kenapa ngelanggar aturan adat, termasuk yang soal tempat sakral kayak Gunung Konda, dianggap serius banget. Jadi kalau ada yang ngerusak hutan di Gunung Konda itu bukan cuma ngelanggar aturan biasa, tapi bisa dilihat kayak nantang kalau Sara itu sendiri ya. Secara filosofis, bisa dimaknai gitu, iya. Soalnya kalau sara itu bukan cuma sumber hukum adat, tapi juga simbol persatuan, kesucian, keadilan, bahkan kemakmuran buat komunitas Tolaki. Jadi kalau ganggu keseimbangan alam atau ngelanggar pantangan di tempat suci kayak Gunung Konda, itu sama aja kayak ngerusak harmoni kosmik yang dijaga sama prinsip Kalosara. Ini bukan cuma urusan lingkungan, tapi nyentuh inti tatanan sosial dan spiritual mereka. Sumber yang bahas kalau Sara itu juga, nyebutin ada cabang-cabang Sara yang lebih spesifik ya, kayak Sarambe Ombu buat urusan agama, terus ada Sara Mondau, Mombo Paho gitu, yang nyangkut mata pencaharian, buka ladang, kebon, yang jelas banget hubungannya sama ngelola alam dan hutan. Tepat sekali. Dan ini nyambung langsung ke konsep kearifan lokal yang juga Anda masukin di sumber lain kan? Ya betul. Seringkali, aturan adat ini meskipun dibungkus cerita mistis, kayak adanya penjaga gaib tadi, punya fungsi ekologis yang praktis banget. Jadi mekanisme konservasi alam, penjaga keseimbangan lingkungan. Contohnya gimana tuh? Ya contohnya kita bisa lihat miripnya sama ritual minta izin sebelum buka lahan atau nebang pohon gede. Kayak praktik manziman tanah atau mompoyoni di suku Wana yang ada di catatan Anda juga. Oh iya. Itu kan bentuk nyata penghormatan sama prinsip hati-hati kalau mau manfaatin sumber daya alam. Sama kayak keharusan minta izin adat sebelum ngapa-ngapain di Gunung Konda. Sosok penjaga gaib itu bisa dilihat sebagai metafora kuat buat aturan nggak tertulis demi kelestarian bersama. Oke. Nah, selain ada larangan sama konsekuensinya, pasti ada juga dong bentuk penghormatan yang lebih aktif. Sumber kita nyebutin ada semacam ritual tahunan khusus buat Gunung Konda. Benar. Menurut catatan itu, masyarakat adat Tolaki rutin ngadain ritual tahunan. Tujuannya jelas, ya buat ngehormatin para penjaga gunung itu. Prosesinya gimana tuh biasanya? Biasanya bawa persembahan hasil bumi, apa aja hasil panen mereka, dibawa ke lokasi tertentu. Terus doa bareng, mohon keselamatan, keberkahan, kelancaran hidup. Gitu sih gambarannya. Ritual persembahan sama permohonan ini kayaknya polanya mirip ya sama upacara adat Tolaki lain yang disinggung juga di sumber Anda. Misalnya Mosehe. Nah, iya Mosehe. Bukannya Mosehe itu juga upacara gede buat minta selamat, sejahtera, atau malah buat nyelesain konflik, dan sering pakai persembahan hewan, kayak kerbau putih gitu? Itu koneksi yang pas banget. Mosehe emang contoh paling jelas ya buat tradisi ritual komunal besar Tolaki yang ada permohonan dan persembahannya. Selain Mosehe, ada lagi? Ada juga ritual lain, mungkin skalanya lebih kecil tapi tujuannya mirip. Kayak Minaiwoi, itu ritual minta izin sebelum pakai lahan. Atau Medulu, semacam minta izin umum gitu sebelum lakuin aktivitas penting, apalagi kalau nyangkut alam atau tempat keramat. Terus jangan lupa juga mau basa-basa. Mau basa-basa. Iya, itu ritual syukur abis panen. Kental juga nuansa spiritual sama sosialnya. Berarti ritual tahunan buat Gunung Konda ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri ya? Tapi bagian dari sistem kepercayaan dan praktek ritual suku Tolaki yang lebih luas. Betul sekali. Semuanya tujuannya buat jaga hubungan harmonis, gak cuma antar manusia, tapi juga sama alam dan dunia spiritual yang mereka yakini ada. Anda nangkep intinya. Ritual-ritual ini tuh cara masyarakat Tolaki secara aktif ngerawat keseimbangan kosmik versi mereka. Wujud nyata kearifan mereka berinteraksi sama lingkungan. Ngehormatin entitas nggak kasat mata yang mereka percaya ikut ngejaga alam sekitar termasuk ya penjaga Gunung Konda itu. Semacam diplomasi spiritual lah sama alam semesta. Dan kayaknya nih, keyakinan kalau gunung ada penjaganya ini nggak cuma di Gunung Konda aja ya di Sultra. Ada satu sumber lagi yang sekilas nyebut mitos gunung lain, Gunung Sabampolulu di Pulau Kabena. Iya, itu contoh tambahan yang menarik dari sumber Anda. Nunjukin pola yang lebih luas. Mitos Gunung Sabampolulu di Kabena itu juga ceritanya soal penjaga gunung. Oh gitu juga? Malah lebih kompleks lagi. Ada cerita konflik antara dua penjaga gunung yang beda gara-gara rebutan sumber daya alam, spesifiknya mata air. Wah, sampai ada konflik antar penjaga ya? Iya,
Ini ngasih indikasi kalau narasi tentang gunung sebagai tempat berpenghuni, ada penjaganya, terus ada aturan-aturannya, itu tema yang cukup nyebar di berbagai komunitas adat di Sulawesi Tenggara. Oke. Jadi setelah kita sisir semua catatan ini, gambaran Gunung Konda jadi lebih, berlapis gitu ya. Bukan cuma tonjolan bumi biasa, Iya, bukan sekedar gunung. tapi ruang sakral buat suku Tolaki, tempat leluhur dan penjaga alam tinggal. Kita ketemu sosok penjaga yang khas, tinggi, hitam, mata merah, yang perannya bukan nakut-nakutin, tapi ngasih peringatan keras buat pelanggar adat atau perusak hutan. Peringatannya, Dan semua ini nyambung erat sama sistem adat atau Sara Tolaki, yang mentingin harmoni dan respek ke alam dengan Kalosara sebagai jantung filosofisnya. Ritual tahunan jadi bukti nyata penghormatan itu. Jadi, apa artinya ini semua buat kita? Jelas mitos ini bukan dongeng biasa. bukan sekedar cerita ya. Bukan. Ini cerminan kearifan ekologis yang dibungkus narasi budaya. Tepat sekali. Mitos Gunung Konda, seperti yang ditekankan juga sama salah satu sumber Anda, itu jadi simbol kuat soal pentingnya jaga keseimbangan. Keseimbangan antara aktivitas manusia sama kelestarian alam. Ini kayak pengingat ababi gitu. Dalam bahasa dan cara pikir Tolaki, kalau tempat-tempat sakral itu ada pelindungnya. Mau kita artikan sebagai roh penjaga benaran, atau metafora buat nilai luhur dan batas ekologis yang mesti dijaga bareng biar alam lestari dan nggak marah. Garis batas ya. Iya, ini negesin adanya garis batas yang nggak boleh dilanggar demi keberlangsungan hidup itu sendiri. Dan ini tentu aja bikin kita mikir ya. Nah, ini dia. Bahan renungan buat Anda semua. Di zaman sekarang nih, zaman modern, di mana batas-batas sakral sering banget diterabas atas nama kemajuan atau untung semata. Sering kali ya. Iya kan? Dan alam cenderung dilihat cuma kayak gudang sumber daya yang bisa diambil terus-terusan. Nah, gimana kita bisa memaknai lagi cerita-cerita kuno kayak penjaga Gunung Konda ini? Apa pelajarannya buat kita? Pertanyaan bagus. Terus, apa jadinya kalau peringatan dari alam, mau yang tersirat di mitos kayak gini, atau yang udah nyata banget kayak bencana ekologis sama perubahan iklim, terus-terusan kita cuekin? Pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari kearifan suku Tolaki soal jaga harmoni sama lingkungan? Yang ujung-ujungnya, ya rumah kita sendiri juga. Nah, itu dia. Silakan direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.